Pemerintah akan mulai mewajibkan kartu peserta BPJS Kesehatan sebagai syarat pelayanan publik. Mulai 1 Maret mendatang, semua warga negara yang melakukan transaksi jual beli tanah wajib menyertakan atau melaporkan surat keikutsertaan BPJS Kesehatan. Kewajiban ini termuat dalam instruksi Presiden tentang optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, termasuk di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN. Anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PKS Mardani Alisera mengaku tidak setuju dengan kebijakan penyertaan BPJS Kesehatan dalam proses jual beli tanah. Menurut Mardani, kebijakan ini justru akan memperlambat perputaran ekonomi. Ini bertentangan dengan Pak Jokowi yang ingin deregulasi, ini justru menambah regulasi. Karena tanpa ada BPJS pun, demikian banyak persyaratan yang harus dipenuhi untuk jual beli tanah. Dengan nambahnya regulasi tentu akan memperlambat dan justru akan membuat lebih susah ekonomi kita bergerak. Dalam instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, diatur seluruh peralihan pendaftaran hak atas tanah atau hak milik rumah susun karena transaksi jual beli wajib dilengkapi kepesertaan BPJS Kesehatan. Dalam impres tersebut setidaknya diinstruksikan kepada 30 kementerian dan lembaga harus mendukung program JKN sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian. Hal ini disebut sebagai salah satu upaya agar semakin banyak warga negara yang terdaftar di BPJS Kesehatan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kartu BPJS Kesehatan segera menjadi syarat wajib dalam transaksi jual beli tanah. Apa korelasinya? Benarkah kebijakan ini bisa mengoptimalisasi program JKN seperti target pemerintah? Kita bahas bersama Teguh Taufikul Hadi, juru bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang ATR BPN, dan juga Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Selamat malam Pak Agus, selamat malam Pak Taufikul Hadi. Selamat malam, malam Pak Taufik. Semoga sehat semua ya. Baik, Pak Agus, saya ke Pak Taufik dulu ya. Pak Taufik, jadi ini aturan akan berlangsung mulai tanggal 1 Maret. Sebenarnya apa sih korelasi antara BPJS Kesehatan dengan orang jual beli tanah, Pak? Poinnya itu bukan pada korelasinya antara BPJS dengan jual beli tanah, tapi poinnya adalah pada optimalisasi BPJS. Sehingga dengan demikian seluruh warga negara Indonesia itulah terjamin kesehatannya. Ada asuransi, karena bangsa kita ketahui bahwa kalau kita itulah asuransi belum menjadi orientasi, ya. Jadi kita menganggap hal tersebut tidak baik. Karena itulah negara itu harus mendorong agar semua warga negara Indonesia terjamin kesehatannya. Ini adalah sebuah upaya yang dianggap kadang-kadang berlebihan. Menurut saya tidak, justru yang terbaik. Ini adalah bagian dari kehadiran negara. Oke. Jadi kita tidak mempersoalkan persoalan korelasi. Jadi poinnya bukan pada korelasi itu. Oke. Karena kita ketahui bahwa impres ini tidak hanya berlaku terhadap di Kementerian BPN, tetapi juga ada kementerian-kementerian lain nanti. Agar kemudian BPJS ini akan memasal di tengah-tengah bangsa kita. Ada beberapa pengamat kebijakan publik, ini tidak termasuk Pak Agus Pambagio ya, nanti akan saya tanyakan sendiri, yang mengkhawatirkan bahwa jangan-jangan nanti ada malah administrasi karena ada BPJS Kesehatan masuk dalam persyaratan jual beli tanah. Di sisi lain ada juga yang merasa bahwa jangan-jangan ini memang cara pemerintah saja untuk mendorong semakin banyak peserta BPJS Kesehatan karena saat ini BPJS Kesehatan sedang rugi banyak, Pak Taufik. Itulah cara melihat menurut saya yang tidak begitu baik. Ya kan, cara pandang seperti itu, cara pandang yang negatif seperti itu. Jadi baiknya gimana, Pak Taufik? Kan tidak bakal terjadi malah administrasi. Kenapa? Karena itulah persoalan ringan saja. Apabila kemudian kita telah memiliki kartu BPJS, ya kita lampirkan saja. Itulah sudah menunjukkan bahwa kita jadi tidak akan merumitkan. Tidak akan merumitkan bagi administrasi dan tidak akan merumitkan juga bagi mereka pemohon ya untuk jual beli tersebut. Jadi